Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 2408 Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat program ini tentang pendataan mahasiswa sebagai ujian akhir semester mata kuliah pemrograman lanjut. Di sini di program saya terdapat menu utama dengan beberapa pilihan, ada 7 pilihan. Dan di program ini akan mengelola data mahasiswa yang terdiri dari NPM, nama, dan juga nanti nilai akhir. Program ini dirancang memakai konsep multifile, sehingga nanti logika programnya akan dibagi menjadi beberapa file seperti main.cpp, utility.h, utility.cpp, app.h, dan juga app.cpp. Kemudian di sini secara umum ada 7 fitur. Yang pertama, tambah data untuk menambahkan data mahasiswa, kemudian tampilkan data untuk melihat seluruh data dalam bentuk tabel yang rapi. Kemudian ada cari data ini menggunakan algoritma sequential atau binary, dan juga kemudian ada urutkan data menggunakan algoritma quicksort. Kemudian ada analisis data menggunakan fungsi rekursif. Di sini analisis data ini saya menggunakan untuk menghitung jumlah data dan juga jumlah huruf vokal pada nama mahasiswa. Kemudian ada simpan ke file supaya data tidak hilang ketika program kita tutup. Misalnya kita akan melakukan tambah data, misalkan NPM-nya maka data akan berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan tampilkan data. Nah, di sini datanya akan tampil seperti ini. Kemudian misalnya kita akan mencari data, misalkan NPM kita cari menggunakan sequential search, maka akan muncul dokumentasi, dan jika tidak ditemukan maka akan muncul data tidak ditemukan. Kita coba dengan data yang ditemukan. Kita pakai yang kedua, binary search, maka data akan ditemukan di sini dengan dokumentasinya juga. Kemudian kita lanjut ke urutkan data. Di sini terlihat dokumentasi pengurutan data berdasarkan NPM. Kemudian setelah itu kita akan masuk menu kelima. Di sini akan dilakukan perhitungan rekursif untuk menghitung total data. Ada 5 data mahasiswanya, kemudian total huruf vokal pada semua nama ada 25. Kemudian yang keenam, kita akan simpan ke file ini data mahasiswa. Kemudian 7 untuk keluar dari program. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kode program dari program ini. Yang pertama, di sini ada file main.cpp. Isinya lumayan pendek. Jadi di sini di bagian atas ini file .cpp itu menginclude app.h, yaitu header yang berisi deklarasi kelas app. Dan juga di dalam fungsi main ada objek yang bernama app, dan juga ada string data mahasiswa.txt sebagai nama file untuk menyimpan data. Kemudian setelah objek dibuat,
kita panggil fungsi menggunakan up.get_run, yang artinya seluruh alur program selanjutnya akan dikendalikan oleh fungsi run di dalam kelas up. Jadi fungsi main ini hanya sebagai awal program, dan juga semua kendali akan dikendalikan oleh up. Selanjutnya ada di file utility.h. Di sini di file ini didefinisikan struktur data mahasiswa yang menyimpan 3 informasi seperti NPM, nama, dan juga nilai akhir. Dan juga struktur ini nanti dipakai sebagai tipe data utama di seluruh program. Selanjutnya ada deklarasi dari berbagai fungsi yang akan dipakai di utility.cpp nanti. Ada misalnya normalisasi nama untuk merapikan nama mahasiswa dengan menggunakan manipulasi string. Kemudian selanjutnya ada beberapa fungsi rekursif untuk menghitung jumlah vokal, terus kemudian juga menotalkan semua jumlah vokalnya, dan yang terakhir menghitung banyak data mahasiswa yang sudah diinput. Kemudian ada fungsi untuk tampilan seperti menampilkan header untuk tabel data. Kemudian juga ada tampilkan mahasiswa untuk mengisi tabelnya nanti. Kemudian ada fungsi sorting dan juga searching. Ini di sini terdapat sorting menggunakan quicksort, dan juga searching menggunakan sequential dan juga binary search berdasarkan NPM. Semuanya ini berdasarkan NPM. Kemudian ada fungsi file handling untuk menyimpan data ke file dan juga untuk membaca data dari sebuah file. Kemudian untuk isi logikanya berada di utility.cpp. Di utility.cpp yang pertama ada fungsi untuk manipulasi string. Di sini ada normalisasi nama. Yang pertama mengubah semua huruf menjadi kecil terlebih dahulu menggunakan perulangan for dengan indeks 0 sampai akhir string, dan setiap karakter akan dikonversi dengan fungsi lower. Setelah itu program akan menjalankan loop yang kedua di sini. Di sini ada sebuah flag awal kata yang bernilai true. Kemudian jika karakter yang dibaca adalah spasi, maka awal kata disebut true. Jika bukan spasi, maka awal kata akan dinilai true. Berarti itu huruf pertama suatu kata, dan sehingga diubah menjadi huruf besar dengan to upper, lalu awal kata diset menjadi false. Selanjutnya ada fungsi rekursif menghitung vokal rekursif. Jadi dia nanti akan menerima sebuah string, dengan base case. Jika indeks sudah melewati panjang string, fungsi akan mengembalikan nilai 0. Dan juga recursive case-nya di sini. Karakter akan diubah sementara ke huruf kecil a, i, o. Kemudian jika vokal, variabel akan bertambah 1, kalau tidak akan bernilai 0. Kemudian fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk indeks berikutnya, dan hasil rekursif itu dijumlahkan dengan tambah. Yang kedua ada rekursif untuk hitung total semua nama. Base case-nya jika indeks sudah sama atau lebih besar dari jumlah data.
fungsi akan mengembalikan 0. Dan recursive case-nya fungsi memanggil hitung vokal rekursif untuk nama pada indeks saat ini, kemudian menjumlahkannya dengan pemanggilan rekursif hitung total vokal semua nama untuk indeks berikutnya. Dan di sini ada fungsi rekursif yang terakhir, yaitu hitung data rekursif untuk menghitung jumlah mahasiswa. Jadi base case-nya yaitu n kurang dari 0, dan jika sudah di base case akan mengembalikan 0. Dan recursive case-nya mengembalikan nilai 1 plus hitung data rekursif n-1. Kemudian ada fungsi untuk tampilan tabel. Di sini ada untuk menampilkan header dan juga mengisi dengan data mahasiswanya. Di kedua ini akan untuk yang di header tabel akan dilakukan cetak untuk garis atas, kemudian mencetak untuk keterangan kolom, nomor, NPM, nama, dan juga nilai. Di sini digunakan set W dan juga left dari library Eomanip supaya tabelnya tetap presisi dan sejajar. Begitu juga di untuk menampilkan mahasiswa. Kemudian masuk ke sorting dan juga searching. Di sini ada fungsi untuk kita masuk ke sorting dulu. Di sini ada fungsi swap mahasiswa. Di sini hanya untuk menukar data mahasiswa menggunakan variabel yang sementara. Kemudian ada fungsi untuk partition by NPM. Ini adalah dari quicksort sendiri, fungsi untuk quicksort. Nah, program di sini akan mengambil pivot dari elemen paling kanan, yaitu data height.npm. Kemudian variabel i di set low min 1 yang menandai posisi terakhir elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot. Lalu dilakukan loop for dari j sama dengan low, kemudian sampai height min 1. Jika data j.npm lebih kecil atau sama dengan pivot, maka i dinaikkan 1, lalu data i dan data j akan ditukar. Ketika dokumentasi bernilai benar, maka setiap kali terjadi swap atau pertukaran, program akan mencetak informasi langkahnya dan kondisi array di layar. Setelah loop selesai, pivot akan ditukar dengan elemen di data i plus 1, sehingga pivot berada di posisi yang benar. Selanjutnya ada fungsi untuk sorting dan juga searching. Yang pertama ada fungsi sorting. Di sini yang pertama akan dideklarasikan fungsi swap mahasiswa yang untuk menukar dua data mahasiswa menggunakan variabel sementara. Kemudian ada fungsi partition by npm. Di sini adalah inti dari quicksort itu sendiri. Jadi program akan mengambil pivot dari elemen paling kanan, yaitu data height.npm, kemudian variabel i di set low min 1 yang
menandai posisi terakhir elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot. Lalu akan dilakukan loop for dari J sama dengan low sampai height min 1. Jika data J.npm lebih kecil atau sama dengan pivot, maka I dinaikkan 1, lalu data I dan data J akan ditukar. Jika dokumentasi ini benar, maksudnya jika terjadi setiap kali terjadi swap, maka program akan mencetak informasi langkahnya dan kondisi array di layar. Seperti ini dokumentasinya. Jadi setelah loop selesai, pivot ditukar dengan elemen di data I plus 1 sehingga pivot berada di posisi yang benar. Kemudian fungsi quicksort by npm akan memanggil partition by npm, manggil partition by npm secara rekursif. Jika low kurang dari high, maka program akan memanggil partition by npm untuk mendapatkan posisi pivot, lalu memanggil quicksort by npm untuk di bagian sebelah kiri pivot dan untuk bagian kanan pivot. Proses akan terus berulang sampai bagian array tinggal satu elemen sehingga ini sudah terurut. Kemudian di sini ada fungsi untuk searching dari sequential search by npm dan juga binary search by npm. Untuk yang sequential search di sini akan melakukan pencarian dari awal sampai akhir array. Kemudian program akan melakukan loop dari indeks 0 sampai n-1. Jika dokumentasi aktif, maksudnya bernilai true, maka setiap pertambahan atau iterasi akan mencetak informasi bahwa data sedang dibandingkan, termasuk dengan menampilkan npm yang dibandingkan tadi. Jika data i.npm sama dengan npm yang dicari, fungsi langsung akan mengembalikan indeks tersebut dan tentu saja didokumentasikan dengan mencetak pesan bahwa data sudah ditemukan. Jika loop ini nanti sudah selesai tanpa menemukan data apapun, fungsi akan mengembalikan data min 1 dan untuk tulisan data dengan npm ini tidak ditemukan. Kemudian fungsi binary search by npm di sini variabel low yang pertama akan di set 0, kemudian high di set n-1. Selama low masih kurang dari high, maka program akan menghitung tengah mid, yaitu low plus high bagi 2. Kemudian akan didokumentasikan program mencetak nilai low, high, dan juga mid dan npm di posisi di tengah. Jika npm di tengah sama dengan yang dicari, indeks mid akan dikembalikan untuk ditampilkan ke layar. Jika npm di mid lebih kecil dari yang dicari, berarti pencarian akan dilanjutkan di sebelah kanan, sehingga low sama dengan mid plus 1. Jika lebih besar, maka pencarian akan dilanjutkan di sebelah kiri. Kemudian jika loop berakhir tanpa hasil, maka akan tampil pesan data dengan npm tidak ditemukan. Kemudian ada fungsi untuk file handling, yaitu untuk simpan data ke file dan juga baca data dari file. Di sini di simpan data ke file, program akan membuka file output menggunakan offstream. Jika file gagal dibuka, fungsi juga akan menampilkan pesan file gagal dibuka atau gagal membuka file. Kemudian
Jika berhasil, program akan melakukan loop dari indeks 0 sampai n-1 dan setiap data mahasiswa akan ditulis ke satu baris dalam format npm, kemudian garis nama, garis, dan juga nilai dengan pemisah seperti ini. Setelah selesai, file akan ditutup dan fungsi akan mengembalikan true dan disertai pesan bahwa data berhasil disimpan. Kemudian fungsi baca data dari file. Program akan mencoba membuka file terlebih dahulu dengan fungsi ifstream. Jika file tidak ada, maka program akan memberikan pesan bahwa file tidak ditemukan dan memulai dengan data kosong. Seperti itu. Jika file ada, maka variabel n di-set 0, lalu program membaca file baris demi baris dengan fungsi getLine. Kemudian setiap baris akan dipecah di posisi dengan karakter garis seperti ini untuk mendapatkan npm, nama, dan juga nilai. Kemudian nilai akhir akan dikonversi dari string ke double menggunakan atof. Data yang berhasil dibaca dimasukkan ke array data n dan n ditambah 1 sampai file habis atau array mencapai kapasitas. Jadi setelah selesai, file ditutup dan program memberi pesan bahwa data berhasil dibaca dari file. Dan ada file update.h. Di sini untuk mendefinisikan kelas app sebagai inti aplikasi. Di bagian sini ada bagian private dan juga public. Di bagian private sendiri terdapat max data sebagai konstanta, kapasitas maksimum array untuk mahasiswa. Kemudian ada array data max data yang menyimpan objek mahasiswa. Kemudian jumlah data sebagai penghitung berapa banyak data yang sudah terisi. Dan juga ada nama file untuk menyimpan nama file teks tempat disimpan. Kemudian di bagian public ada di sini ada untuk inisialisasi jumlah data dan nama file. Kemudian fungsi run untuk menjalankan loop di menu utama sebagai pengendali utama. Kemudian ada fungsi-fungsi fitur tambahan seperti tambah data, tampil data, cari data, urutkan data, analisis data, simpan ke file, dan muat data dari file. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi utamanya. Di sini akan menginclude update.h, kemudian IOStream, dan juga limit. Di sini terdapat fungsi run sebagai pusat alur program, dan di sini digunakan perulangan do while. Dan langkah-langkahnya untuk do while ini, di awal loop fungsi menu di sini dipanggil untuk menampilkan pilihan menu ke layar. Setelah itu program akan mencetak teks pilih menu dan menunggu input angka dari pengguna dengan cin pilihan. Setelah membaca angka, program memanggil cin ignore dengan numeric limit stream size max untuk memberikan buffer input sehingga tidak mengganggu input getLine berikutnya. Berikutnya ada switch pilihan yang menentukan eksekusi programnya sesuai dengan nomor menu. Jika memilih pilihan pertama, dia akan menambahkan mahasiswa, kemudian kedua menampilkan tabel, kemudian ketiga untuk mencari data, keempat mengurutkan data sesuai dengan quicksort, kemudian yang kelima analisis data menggunakan recursive, yang keenam yaitu untuk menyimpan ke file, dan yang ketujuh keluar dari file program. Kemudian jika pilihannya tidak di antara 7 tadi, maka while akan selesai dan loop akan berhenti. Kemudian ada fungsi menu.
Di sini hanya bertugas untuk menampilkan pilihan saja. Lanjut saja ke tambah data. Di sini di tambah data akan mengecek apakah jumlah data sudah mencapai max data. Jika sudah penuh, program akan menampilkan pesan bahwa data penuh dan langsung return. Jika masih ada ruang, program membuat variabel mahasiswa M ini. Kemudian program meminta input npm dengan getLine dan menyimpannya di mahasiswa npm. Kemudian program meminta input nama, kemudian meminta input nilai akhir, dan juga nama yang diinput kemudian akan langsung dinormalisasi menggunakan fungsi normalize. Kemudian data M disalin ke elemen array data, jumlah data, dan jumlah data dinaikkan 1, menandakan ada satu data baru yang sudah masuk. Terakhir, program akan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian fungsi tampil data di sini untuk melihat semua data yang sudah tersimpan. Jika jumlah data masih 0, program langsung menampilkan pesan bahwa belum ada data, lalu akan dilakukan return. Jika ada data, saya akan memanggil tampilkan header tabel, kemudian untuk mencetak judul. Setelah itu data akan melakukan loop dari indeks 0 sampai jumlah data min 1, dan setiap iterasi dipanggil fungsi untuk menampilkan mahasiswa, untuk menampilkan satu baris data mahasiswa, dan hasilnya semua data akan tampil rapi dalam satu tabel. Kemudian fungsi untuk mencari data. Di sini cari datanya berdasarkan npm. Pertama akan dicek dulu jumlah datanya apakah masih 0. Jika iya, maka program akan menampilkan pesan bahwa belum ada data dan akan langsung keluar dari fungsi ini. Jika ada data, program akan meminta user untuk memasukkan nilai npm, lalu kemudian program akan menampilkan pilihan metode pencarian seperti ini. Ada dua, sequential search dan juga binary search. Tapi kalau binary search itu datanya harus terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memasukkan metode, jika metodenya dia 1, maka program akan mencetak judul dokumentasi proses sequential search, lalu akan memanggil fungsi sequential search dan juga akan menyimpannya ke IDX. Kemudian jika dia memilih metode 2, maka program akan mencetak judul dokumentasi proses binary search, lalu akan memanggil fungsi binary search by npm. Jika input bukan dari metode 1 ataupun 2, program menampilkan pesan bahwa metode tidak dikenal dan akan keluar dari fungsi ini pencarian. Setelah pencarian selesai dilakukan, jika IDX tidak sama dengan min 1, berarti data ditemukan, maka program akan menampilkan header tabel dan satu baris data hasil pencarian. Gunakan tampilkan header dan juga mahasiswa yang dicari. Jika tidak, maka akan tampil bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi untuk mengurutkan data. Di sini pertama dicek apakah jumlah data masih 0 seperti biasa. Jika iya, maka program akan menampilkan pesan belum ada data, lalu akan langsung return. Kemudian ada variabel total swap yang diinisialisasikan dengan 0 yang digunakan untuk menampilkan jumlah pertukaran elemen. Kemudian program menampilkan judul quicksort sebagai ini algoritma yang saya pakai, lalu memanggil fungsi quicksort by npm, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan dokumentasinya seperti info pivot, swap, dan juga kondisi array. Setelah
Pemanggilan quicksort selesai, maka program akan mencetak hasil akhir quicksort dan menampilkan NPM semua mahasiswa dalam urutan yang sudah terurut. Terakhir, program akan menampilkan total swab quicksort untuk menunjukkan berapa kali pertukaran sudah terjadi. Kemudian ada analisis data di sini. Di fungsi analisis data ini akan memanfaatkan fungsi rekursif. Yang pertama, apakah dicek apakah datanya masih 0. Jika ya, program akan menampilkan pesan belum ada data dan keluar dari fungsi. Jika ada data, maka program menampilkan judul analisis data menggunakan rekursif. Kemudian program memanggil hitung data rekursif, yaitu untuk jumlah data, menghitung jumlah data mahasiswa menggunakan fungsi hitung data rekursif. Kemudian menghitung total huruf vokal yang dari data mahasiswa menggunakan fungsi hitung total vokal semua nama. Setelah itu akan ditampilkan menggunakan cout untuk hasil dari pemanggilan fungsi ini tadi. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu simpan ke file. Di sini ada fungsi simpan ke file, yaitu untuk menyimpan data yang sudah kita edit ke file. Kemudian ada fungsi muat dari file, yaitu untuk membaca data dari nama file kita menggunakan fungsi baca data dari file. Jadi ini tadi penjelasan kode program dari program pendataan mahasiswa ini. Jadi semua program sudah mengimplementasikan materi seperti multi-file, fungsi, array, searching, kemudian sorting, ada rekursif, dan juga yang terakhir file handling dalam satu aplikasi sederhana pendataan mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.